Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Fahrudin Faiz dengan tema tergantung dari sudut mana kita melihat peristiwa. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Fahrudin Faiz sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada filosof namanya Leibniz. Leibniz ini punya pandangan bahwa Tuhan itu pasti maha bijaksana, Tuhan itu pasti maha kuasa, Tuhan itu pasti maha baik. Mengapa sih kok Tuhan tidak menciptakan dunia ini sempurna, baiknya paripurna tuntas? Katanya Leibniz, tidak, Tuhan tidak akan menciptakan dunia yang sempurna seperti itu, karena satu-satunya yang sempurna hanya Tuhan itu sendiri. Loh, kalau begitu Tuhan memang sengaja menciptakan dunia yang tidak sempurna, iya, tapi jangan khawatir. Dunia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada. Atau kalau pakai bahasa lain mungkin, dunia ini dunia yang paling sempurna dalam konteks ketidaksempurnaan. Jadi ini filosof namanya Leibniz yang bilang begitu. Jadi Allah itu pasti baik, pasti bijaksana, pasti maha kuasa. Mengapa kok Allah tidak menciptakan dunia ini yang sempurna saja? Allah kan baik, maha kuasa. Tidak, karena yang sempurna hanya Allah. Kemudian, tapi kita tidak usah khawatir. Dunia yang tidak sempurna ini adalah dunia yang terbaik, yang mungkin ada. Nah, katanya Leibniz kemudian, loh kok katanya terbaik yang mungkin ada, tapi banyak hal yang kacau, banyak hal yang merusak, banyak kejahatan di dunia ini. Katanya Leibniz, enggak. Segala hal ada alasannya. Segala hal ada hikmah baiknya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menemukan kebaikan itu dengan jangkauan akal kita sekarang. Segala peristiwa yang terjadi punya kandungan kebaikan, hanya saja kadang-kadang kita tidak nyampe. Nah, ini perspektifnya Leibniz untuk mendukung teori kita yang pertama tadi, bahwa hakikat bencana adalah kebaikan. Cuma perspektifnya Leibniz ini mendapat tandingan dari filosof juga namanya Voltaire. Ada salah satu puisi dari Voltaire yang terkenal sekali. Katanya Voltaire, Leibniz tak menunjukkan kepadaku di semesta yang konon paling bagus ini, benarkah ada alasan yang tak terlihat hingga keadaan kacau tak kunjung berhenti, dan ada yang tak berdosa menanggung malang. Jadi Voltaire ini mengkritik Leibniz yang menganggap bahwa segala yang terjadi itu pasti baik. Dasarnya Voltaire, mbok yo lihat kenyataannya. Katanya semesta ini paling bagus, tapi kok rasanya kacau terus. Katanya dunia ini paling sempurna meskipun dalam ketidaksempurnaan, tapi kok yo banyak orang yang tidak berdosa, yang susah. Nah, itu kritiknya Voltaire. Voltaire ini memang cara pikirnya agak kritis, sinis pada filosof-filosof tertentu. Masih saya ingat Voltaire ini pernah debat tentang bencana alam juga dengan Rousseau. Mungkin teman-teman kalau tentang Voltaire dan Rousseau sendiri-sendiri bisa dicek di ngaji filsafat sebelumnya. Jadi Voltaire sama Rousseau ini geger debat tentang bencana alam saat itu. Jadi ada tsunami dan gempa bumi dahsyat yang terjadi di Portugal, Lisbon. Jadi satu ketika tanggal bulan November tahun 1755 itu di Portugal, itu para penduduknya sedang memperingati hari arwah.
Jadi mereka bikin perayaan di gereja-gereja. Sekitar jam 9 pagi, tiba-tiba ada bencana besar. Ada gempa, diawali dari gempa, rumah-rumah bergetar, kemudian tembok-tembok runtuh, bangunan-bangunan ambrol. Gempa besar ini sekitar 6 menit terjadinya. Nah, kabarnya ada 30-an gereja yang ambruk. Nah, korbannya banyak. Setelah gempa terjadi, mirip di Aceh dulu, terus datang tsunami. Setelah tsunami selesai, terjadi kebakaran besar-besaran di ibu kota Portugal, di Lisbon saat itu. Nah, dalam ceritanya itu ya sekitar puluhan ribu warga tewas. Kemudian 80% bangunan di sana ambruk. Nah, yang dilihat oleh Voltaire ini loh, ada 30 gereja ambruk. Sementara gubernur, jadi rumahnya gubernur, apa kalau sekarang kantornya gubernur saat itu, yang banyak dikritik orang karena suka korupsi, malah tidak ambruk. Ini Voltaire menertawakan orang-orang tertentu yang kita kan sering kalau ada bencana, ada gempa itu, wah seluruh desa ambruk kecuali masjid A, masjid B, kita sering begitu. Nah, ini dulu terjadi di Portugal itu, jadi 30 gerejanya ambruk, tapi rumahnya gubernur yang suka korupsi malah tidak ambruk. Nah, itu surat-suratan lah, saling menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan antara Voltaire sama Rousseau. Jadi memang gayanya Voltaire memang seperti itu. Jadi dia juga mengkritik Leibniz bahwa mana sih alam semesta yang katanya baik atau terbaik itu. Wong yang saya lihat banyak orang tak berdosa, kesulitan, keadaan kacau, menyusahkan semua orang. Ya kalau kita lihat dari dua orang ini, Voltaire sama Leibniz, Leibniz masuk melihat pola-pola rasional dan hikmah rahasia dari bencana, sementara Voltaire melihat aspek yang kelihatan saja. Jadi Voltaire melihat aspek yang terlihat saja. Maka kita ya monggo mau ikut gayanya Voltaire atau gayanya Leibniz. Mau hanya melihat yang tampak saja, segala kekacauan, segala penderitaan, atau ada melihat pola-pola rasional, pola-pola spiritual, pola-pola transendental yang ada di balik bencana. Oke. Nah, dengan gaya yang agak mirip, di situ saya bawa sebuah quote dari Stephen Hawking. Ini saintis filosof yang terkenal sekali di abad 21. Jadi katanya Hawking, ya memang hidup di bumi ini itu adalah ever increasing risk of being wiped out by a disaster. Katanya Hawking, hidup di bumi ini memang penuh dengan resiko tersapu oleh bencana, such as sudden global nuclear war. Jadi misalnya perang nuklir yang terjadi tiba-tiba, a genetically engineered virus, virus yang dibuat secara genetik, jadi virus-virus buatan. Saya tidak tahu, kemarin-kemarin kan ada yang punya pendapat bahwa corona ini sebenarnya virus buatan, jadi genetically engineered virus. All other dangers we have not yet thought of, atau bahaya-bahaya yang lain yang belum sempat terfikir oleh kita. Ya memang hidup di bumi ini isinya bahaya, isinya bencana-bencana. Kalau tidak dari alam, ya dari manusianya sendiri. Jadi ada natural disaster, ada man-made disaster, atau gabungan. Jadi manusianya yang memanipulasi alam sehingga terjadi bencana. Kalau manusia mau, mungkin ya detik ini juga bisa kiamat terjadi. Kenapa? Global nuclear war. Jadi perang nuklir global. Atau kayak tadi virus buatan. Virus sekecil corona membuat orang seluruh dunia pontang-panting, tersingkir, nyisih, tidak mau keluar. Nah itu bahaya-bahayanya memang orang hidup di bumi. Kalau orang Indonesia malah lebih akrab lagi dengan bencana-bencana. Saya bilang tadi, saya
10-20 tahun terakhir, coba kita hitung ya, saya tinggal di Jogja. 10-20 tahun terakhir, kalau tidak salah, dulu tahun 2004, di Indonesia kita menyaksikan gempa dan tsunami Aceh. Yang itu tidak cuma Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, bahkan daerah-daerah pantai timur Afrika juga kena tsunami yang sama. Kemudian kalau tidak salah 2 tahun setelah itu, 27 Mei 2006, ini saya ngalami langsung gempa Jogja pagi hari sekitar jam 6 dengan korban 6.000 sampai 7.000 orang. Ini saya ngalami langsung betapa ribet dan ributnya saat gempa, juga betapa mengenaskan situasi saat itu. Tidak cuma gempanya, termasuk juga isu susulan tsunami-nya. Kemudian kalau tidak salah ingat, 4 tahun kemudian, tahun 2010, Merapi meletus. Nah, ini jadi berita di mana-mana. Ini erupsi yang masuk kategori terbesar. Tahun 2010, Gunung Merapi merenggut lebih dari 200-an nyawa saat itu. Merapi ini gunung yang paling aktif, berkali-kali menghasilkan letusan besar. Zaman dulu yang masih saya ingat dari buku-buku sejarah itu, Merapi ini pernah meletus dan bahkan menenggelamkan kerajaan Mataram kuno pada zaman itu, sekitar tahun 1006 Masehi. Ini yang membuat nanti Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke Jawa Timur. Ini nanti yang membuat Borobudur terpendam. Jadi Borobudur seakan lenyap di telan bumi gara-gara letusan tahun ini. Meskipun nanti dibongkar kembali, dilihat kembali, bisa utuh tahun 1910-11. Jadi itu bencana dari Gunung Merapi. Ini yang tinggal di Jogja beberapa tahun terakhir ini mengalami status waspada dari Merapi. Belum lagi tahun 2 tahun yang lalu, mungkin tahun 2018, kita mengalami gempa dan tsunami di Palu dan di Donggala. Kemudian juga ada gempa Lombok. Apalagi kalau kita tarik ke belakang, dulu ada letusannya Gunung Krakatau yang itu membuat dunia gelap gulita selama 3 hari. Itu kemudian korbannya sekitar 40-an ribu jiwa saat itu. Dan katanya kekuatan gempanya itu sekitar 3.000 kali bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian kita mungkin yang belajar sejarah juga mungkin ingat juga misalnya lahirnya Danau Toba yang merupakan hasil letusan sekitar 70-an ribu tahun yang lalu. Jadi kita di Indonesia ternyata akrab dengan bencana. Katanya Stephen Hawking, memang hidup di bumi itu karakternya begitu, ever increasing risk. Tinggal cara kita membaca dan menyikapi bencana. Makanya sesi kita kali ini judulnya membaca bencana. Oke, kita lanjutkan ke teori selanjutnya. Kita sudah dapat satu teori bahwa bencana itu hakikatnya baik, meskipun nanti ada yang mengcounter tidak begitu. Yang namanya bencana ya hasilnya kesulitan, kesengsaraan. Yang satu pakai perspektif hikmah, rahasia, rasional, spiritual, transendental di balik bencana, sementara yang satu pakai melihat fakta dan kenyataannya saja. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ada teori selanjutnya, ada perspektif selanjutnya yang menyatakan bahwa kalau untuk hari ini, kalau untuk saat ini, yang disebut bencana alam murni itu ya sudah tidak ada. Kalau dulu mungkin ada. Apa sih yang dimaksud bencana alam murni itu? Bencana alam yang segala kerusakan, segala mudarat, segala kesengsaraan yang dihasilkannya murni hasil karya alam.
Karena manusia memang tidak tahu menahu, ilmunya, pengetahuannya belum nyampe tentang bencana itu. Jadi segala kerusakannya memang hasil karya alam. Ya misalnya yang banyak cerita kayak di film-film itu, misalnya masyarakat Pompeii, daerah Italia dulu waktu ketika gunung Vesuvius meletus. Ketika gunung itu meletus, kotanya sedang senang-senang hidup normal, tapi tidak disangka-sangka gunungnya tiba-tiba meletus dan akhirnya kotanya hancur dan tenggelam. Nah, itu contoh bahwa ini karya alam. Tapi untuk hari ini, katanya perspektif ini, tidak bisa lagi seperti itu. Pengetahuan manusia sudah sampai pada titik untuk bersiap-siap untuk memahami tabiat alam, sehingga mereka bisa melakukan antisipasi-antisipasi, melakukan persiapan-persiapan, respon-respon, sehingga bencana alam tidak melahirkan korban yang besar, tidak melahirkan kesengsaraan yang luar biasa. Jadi, menurut perspektif ini, parah atau tidaknya bencana itu tidak pada alamnya, tapi pada keputusan manusianya. Baik secara teknis maupun secara mental. Secara teknis itu, ya misalnya kita yang di Indonesia ini belajar untuk mitigasi bencana, memahami bahayanya, memahami resikonya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, memposisikan diri dalam kesiapsiagaan, membangun teknologi peringatan dini, teknologi tanggap darurat, kemudian merancang rehabilitasi, rekonstruksi, dan macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kita bisa menentukan seberapa parah akibat dari bencana alam. Kalau itu secara teknis. Ada juga secara mental. Secara mental itu bencana tinggal bencana, kita sikapi, kita atasi tanpa harus panik, tanpa harus stres, tanpa harus melakukan hal-hal yang merusak dan sebagainya. Nah, itu nama lainnya mental kita siap. Jadi ini perspektif selanjutnya menghadapi bencana adalah bencana alam itu sebenarnya tidak ditentukan oleh bencana itu sendiri skala kerusakannya, tapi keputusan manusia juga ikut menentukan seberapa parah bencana itu bisa mempengaruhi manusia. Jadi ini teori kedua. Mungkin corona ini menyusahkan kita, membuat kita tidak bisa keluar rumah, membuat kita tidak bisa kemana-mana. Yang siswa tidak bisa sekolah, yang mahasiswa tidak bisa kuliah. Tapi tidak apa-apa, kita sudah siap kok. Kita sudah punya perangkat untuk mengatasi itu. Kita bisa belajar jarak jauh, kita bisa kuliah jarak jauh, kita sudah punya alat untuk melakukan itu. Nah, ini namanya keputusan manusia menentukan seberapa parah bencana mempengaruhi kita. Jadi ini teori kedua. Kalau tadi yang pertama bilang bahwa bencana itu pasti baik, tidak usah khawatir meskipun ada yang kontra. Yang kedua bilang bencana itu dia baik atau tidak, sangat merusak atau tidak, itu kuncinya ada pada manusia. Baik secara teknis maupun secara mental. Makanya di situ saya bawa quotes, we cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge. Jadi kita tidak bisa menghentikan bencana alam, tapi kita bisa mempersenjatai diri kita dengan pengetahuan. So many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness. Sehingga banyak hidup tidak harus hilang kalau ada kesiapan yang cukup menghadapi bencana. Jadi ini quotes-nya, bencana itu kuncinya ada pada manusianya. Apakah dia akan merusak dengan hebat atau tidak terlalu merusak. Nah, ini perspektif kedua, pandangan kedua tentang bencana. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pandangan yang lain, perspektif yang lain. Perspektif yang ketiga tentang bencana. Perspektif yang ketiga ini agak berbeda dengan perspektif yang kedua tadi.
Perspektif yang ketiga ini melihat bencana dalam hal subjektivitas alam. Nah, ini istilah-istilah yang khas filsafat ini. Ini memahaminya kalau serta-merta biasanya agak sulit, agak membingungkan. Oke, pelan-pelan ya kita pelajari. Jadi ini perspektifnya biasanya disebut antroposentrisme melawan kosmosentrisme. Pusatnya pada manusia atau pusatnya pada kosmos, pada alam. Jadi pertama-tama awalnya begini. Manusia hari ini yang kita sebut manusia modern itu kan cara berpikirnya antroposentris. Cara berpikir antroposentris itu, antropos itu manusia, sentris itu pusat. Antroposentris berarti pusatnya ada pada manusia. Jadi antroposentrisme itu melihat manusia adalah pusat segalanya, atau homo mensura. Jadi manusia mengklaim diri sebagai satu-satunya makhluk hidup yang berkesadaran. Jadi manusia mengklaim bahwa satu-satunya yang berkesadaran. Berkesadaran itu berarti mengerti keberadaan dirinya. Jadi berkesadaran berarti punya kemampuan untuk jadi subjek. Jadi manusia modern itu merasa bahwa di antara semua makhluk, di antara semua hal di dunia ini, satu-satunya subjek, satu-satunya yang berkesadaran hanya dirinya. Di luar manusia hanya objek. Ini namanya antroposentrisme. Pusatnya ada pada manusia. Jadi manusia melihat segala yang di luar dirinya hanya objek, hanya pelengkap. Binatang, tumbuhan, alam semesta, benda-benda, dan segala sesuatu dipandang oleh manusia ada dan hadir untuk melengkapi kehidupan manusia saja. Sehingga kemudian satu-satunya subjek hanya manusia, yang lain objek. Nah, ini nanti menghasilkan eksploitasi, menghasilkan kesewenang-wenangan manusia terhadap alam. Di slide ini saya contohkan misalnya kebun binatang. Di kebun binatang itu karena intervensi manusia, maka hewan-hewan, binatang-binatang dipisahkan dari habitat aslinya, dibikinkan kandang dari besi, dipertontonkan. Nah, itu salah satu contoh bahwa manusia yang memposisikan dirinya sebagai satu-satunya subjek. Yang lain hanya objek untuk kepentingan, kesenangan, dan kebutuhan manusia. Nah, ini nanti tema tersendiri atau teman-teman silahkan balik ke belakang kajian-kajian era Renaissance of Klarung Humanisme. Itu nanti awal mula kenapa manusia punya pandangan antroposentris. Nah, hubungannya apa sama bencana? Bencana alam yang manusia dibuat kacau, dibuat susah, dibuat sengsara oleh alam, sebagaimana penjelasan-penjelasan di depan, bencana alam ini seakan-akan menyangkal superioritas manusia. Jadi manusia yang merasa diri bisa mengatur, menata, mengeksploitasi, memerah, menyewenang-wenangi alam, sekarang dijawab oleh alam, katanya siapa? Nah, itu di slide itu saya kasih ilustrasi ya, contoh paling gampang. Misalnya orang yang melatih harimau atau melatih singa, itu kan manusianya subjeknya, harimau dan singa itu dianggap objeknya, dilatih, diatur, ditata, seolah-olah mereka tidak punya kesadaran akan hidupnya sendiri dan manusialah yang mengatur, menata hidupnya. Tapi suatu ketika, jangan salah, tiba-tiba saja harimau dan singa itu bisa menerkam yang punya, menerkam yang melatih. Nah, ini kan namanya antitesis dari yang selama ini manusia merasa sewenang-wenang, merasa menguasai. Katanya siapa? Alam yang selama ini seolah pasrah saja, manut saja, dieksploitasi, ikut saja, disewenang-wenangi oleh manusia, tiba-tiba menunjukkan eksistensinya. Ini loh, aku ada. Kalau tidak percaya, rasakan keberadaanku. Nah, ini kalau pakai istilah filsafat ini semacam epifani. Epifani itu sesuatu yang dulu tersembunyi, tidak tampak, tidak terfikirkan, tiba-tiba tersingkap, tiba-tiba kelihatan di depan kita betapa loh memang dia ada.
memang dia punya daya, punya subjektivitas mungkin. Selama ini dia pasrah ditindak, dia pasrah ditindas. Sekarang berbalik, dia yang menindak kita, menindak manusia. Jadi seperti selama ini kita seolah-olah bisa menentukan nasibnya mereka, sekarang berbalik. Alam yang seolah-olah bisa menentukan hidup matinya manusia. Nah, ini perspektif antroposentrisme melawan alam yang menunjukkan dirinya. Jadi ini teori ini membahasakan bencana sebagai ketika alam ingin menunjukkan dirinya di hadapan manusia. Selama ini kita menganggap segala di sekeliling kita hanya ada untuk kita, disiapkan untuk kita. Mereka semua adalah objek dan kitalah subjeknya. Adanya bencana alam ini menyadarkan kita, ndak, alam ini juga sesuatu tersendiri, punya kesadaran sendiri, punya subjektivitas sendiri. Mereka bukan sesuatu yang pasif, yang hanya pasrah saja kita manfaatkan, kita tindas. Jadi ini perspektif kedua. Perspektif ketiga, jadi cara membaca bencana versi kritik terhadap antroposentrisme. Itu saya bawa quote bagus dari Neil deGrasse Tyson. Even with all our technology and the invention that make modern life so much easier than it once was, it takes just one big natural disaster to wipe all that away and remind us that here on earth we are still at the mercy of nature. Artinya, bahkan dengan segala teknologi dan penemuan kita di zaman modern yang membuat segala sesuatu lebih mudah, hanya dengan satu bencana alam yang besar yang bisa menyapu segalanya dan mengingatkan kita bahwa di sini, di muka bumi ini, we are still at the mercy of nature. Kita masih bergantung pada belas kasihannya alam. Jadi alam itu punya daya yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Kita manusia yang selama ini sombong, merasa besar, merasa punya daya dengan segala teknologi dan temuan kita, jangan lupa kalau alam sudah kehilangan sayangnya pada kita, kalau alam sudah kehilangan kasihannya pada kita, hanya satu bencana saja akan menghabiskan kita semua. Jadi katanya Neil deGrasse Tyson ini, we are still at the mercy of nature. Kita masih berada, masih bergantung pada belas kasihnya alam. Maka berterima kasihlah pada alam, terima kasihlah pada Allah yang tidak menghilangkan kesabarannya alam, dia